Jarwo doso itu ada jarwo dosonya ringgit. Dia kayak kerikil, keri ning sikil misalnya. Ya. Nah, ringgit itu juga begitu. Ringgit itu artinya Sunan Giri sing nganggit. Sunan Giri yang membuat. Kenapa? Karena ketika Sunan Kalijogo menggagas wayang, beliau kemudian berkonsultasi dengan Sunan Giri tentang bagaimana membuat wayang yang tidak melanggar syariat. Karena diketahui bahwa kita punya syariat yang membatasi penggambaran makhluk hidup misalnya. Nah, maka karena Sunan Giri adalah otoritas fakih, ini dikonsultasikan kepada Sunan Giri, dan Sunan Girilah yang kemudian mendesain bentuk wayang itu sedemikian rupa sehingga membangkitkan imajinasi tentang orang, tapi bukan gambar orang, sehingga tidak bisa diharamkan. Karena di dalam sejumlah literatur fikih menggambar makhluk hidup secara utuh itu tidak diperbolehkan. Maka Sunan Girilah yang kemudian mendesain ini, wayang ini, supaya tidak sampai melanggar syariat atau melanggar apa yang menjadi ketentuan di dalam rujukan fikih. Jadinya seperti wayang sekarang. Kita tahu wayang itu jelas bukan gambar manusia, tapi membangkitkan imajinasi tentang manusia. Wah, Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita melihat pola yang sama dari inisiasi peradaban sepanjang sejarah. Sebetulnya kalau dipikir, Sunan Kalijogo itu ketika menggagas wayang sebagai media dakwah, beliau bisa saja langsung mengeksekusi gagasan itu dengan imajinasi apapun yang beliau miliki, tanpa harus repot-repot mencari kerangka fikih untuk gagasan tentang wayang itu. Tapi toh Sunan Kalijogo mementingkan diri untuk berkonsultasi dengan Sunan Giri mengenai hal ini. Kenapa? Karena para wali pada waktu itu, Wali Songo memang punya kesadaran bahwa yang sedang mereka perjuangkan bersama itu adalah inisiasi suatu peradaban baru di Nusantara ini. Dan di dalam pola bangkitnya satu peradaban sepanjang sejarah di mana saja, zaman Macedonia, Babilonia, Romawi kuno, sampai pada masa-masa peradaban Islam, kita selalu melihat pola bahwa peradaban itu dibangun di atas fondasi yang salah satu komponennya adalah kerangka kerja intelektual atau intellectual framework. Selalu ada. Di masa lalu biasanya intellectual framework itu dikaitkan atau diberi label dengan nuansa-nuansa agama.
Kerangka intelektual itu lalu dilabeli sebagai ya praktis adalah agama. Walaupun mungkin sebetulnya belum secara komprehensif dinyatakan sebagai sistem nilai yang membentuk agama. Tetapi dalam praktek berfungsi seperti agama. Kita melihat itu sejak zaman Yunani kuno sampai dengan saya kira masa kini. Ketika kita melihat sejarah Doho, Kediri, Mojopahit, kemudian Demak, Mataram, kita melihat pola yang sama. Ada intellectual framework yang dijadikan bagian dari fondasi peradaban yang sudah dibangun. Itu sebabnya kita kenal tokoh-tokoh seperti Joyoboyo, kita kenal tokoh seperti Empu Tantular di sini. Dan di zaman para khalifah yang awal, khususnya di zaman dinasti Abbasiyah, pada era dinasti Abbasiyah, khususnya pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, upaya untuk membangun konstruksi intelektual dilakukan melalui proyek besar-besaran dengan impor atau internalisasi warisan intelektual dari Yunani kuno, dari zaman Yunani kuno. Sehingga Abbasiyah tumbuh sebagai peradaban yang sangat maju secara ilmu pengetahuan dan bahkan teknologi. Nah, pola ini selalu kita temukan di dalam sejarah bangkitnya peradaban-peradaban di seluruh dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun 2000-an, waktu itu saya menjadi salah satu orang terkuat di Indonesia ini. Karena waktu itu saya itu jadi ponaannya temannya presiden, sekaligus temannya ponaannya presiden. Dan saya menjadi juru bicara presiden Ki Abdurrahman Wahid pada waktu itu. Saya ikut mendampingi presiden menerima direktur utama Pertamina waktu itu. Saya lupa namanya beliau. Dan presiden menerima laporan dari direktur utama Pertamina itu bahwa telah ditemukan ladang minyak baru di Bojonegoro yang kandungannya disebutkan sekian miliar dan kapasitas untuk eksploitasinya kalau digenjot sampai penuh bisa sampai 300.000 barel per hari. Itu yang saya ingat dari laporan Dirut Pertamina waktu itu. Dan sekarang apa yang waktu itu masih berupa laporan, sekarang sudah direalisasi. Tadi Pak Mensesnek menyebutkan bahwa APBD Bojonegoro ini lebih dari 8 triliun. APBD. Jadi Bojonegoro itu sudah tidak mikir nyari duit, tinggal mikir caranya belanja. Gimana caranya menghabiskan uang 8 triliun itu. Nah maka, ini Masya Allah, di satu sisi, penjelasan semua orang-orang Bojonegoro ini memiliki kapasitas yang luar biasa besar dengan kekayaan yang ada di Bojonegoro ini. Tetapi di sisi lain, ya Bojonegoro menghadapi tantangan yang luar biasa
penting untuk menentukan bagaimana rancang bangun Bojonegoro di masa depan. Dengan modal, dengan kapital yang dimiliki sekarang ini, Bojonegoro ini mau jadi apa nantinya? Ini tanggung jawab yang luar biasa. Nah, maka saya bisa katakan bahwa Bojonegoro ini sebetulnya sedang menghadapi tantangan untuk membangun peradabannya di masa depan. Nah, sebagaimana pola dari bangkitnya suatu peradaban seperti yang saya singgung tadi, maka Bojonegoro memerlukan satu pusat intelektual yang bisa menyediakan kerangka intelektual bagi desain peradaban masa depan Bojonegoro itu sendiri. Nah, alhamdulillah sekarang kita punya Universitas NU Sunan Giri yang tadi sudah diceritakan Pak Saifuddin, capaiannya sudah luar biasa. Ya, dan lebih-lebih lagi terus ketiban mensesnek. Kalau tempat lain itu kalau dapat rezeki besar ketiban daru. Nah, ini Gunung Giri ini ketiban mensesnek ini, alhamdulillah. Yang saya bilang tadi, ini rektor yang frustrasi tapi lalu jadi mensesnek.